Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pernah mendengar nama Jalut dan Talut yang disebutkan oleh Allah SWT namanya dalam Al-Quran. Tetapi banyak dari kita yang tidak mengetahui tentang kisah keduanya. Salah satunya merupakan seorang lelaki soleh, sedangkan satunya merupakan seorang yang kafir. Kisah yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran tentang mereka berdua merupakan salah satu kisah mengagumkan yang berkaitan dengan Bani Israel. Siapakah Talut itu? Apakah dia seorang nabi ataukah seorang raja? Kenapa Allah SWT menyebutkan tentang kisahnya secara lengkap dalam Al-Quran? Silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan jawabannya. Bani Israel merupakan umat yang paling banyak diutus Nabi kepada mereka. Setelah Nabi Musa alaihissalam, ada banyak Rasul yang diutus kepada mereka secara bergantian. Tetapi Bani Israel merupakan kaum yang sering mendustakan Nabi mereka, bahkan membunuhnya. Hingga berlalulah beberapa masa yang Allah SWT tidak mengutus seorang Nabi dan Rasul pun kepada mereka. Sebagaimana umat yang lainnya pada masa tersebut, mereka pun juga mengalami penyerangan dan peperangan yang melibatkan mereka. Terkadang mereka kalah dan terkadang mereka menang. Mereka memiliki sebuah peti sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Di dalamnya terdapat peninggalan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam. Mereka senantiasa menjaga peti tersebut hingga akhirnya berhasil direbut oleh kaum yang memiliki seorang raja yang bernama Jalut. Dia menyerang dan mengalahkan mereka, kemudian merampas peti itu. Mereka pun bersedih dan merasa menyesal atas kehilangan tersebut. Setelah berlalu beberapa masa, Allah SWT kembali mengutus seorang nabi yang bernama Nabi Samuel. Mereka mengeluh kepada Nabi Samuel, "Wahai Nabi Allah, kita dulu merupakan kaum yang berjaya, tetapi kondisi kita telah berubah hingga keadaan kita seperti yang kau lihat saat ini. Kita ingin untuk kembali mendapatkan kemuliaan dan kejayaan kita. Mintalah kepada Allah untuk mengangkat seorang raja dari kalangan kita yang akan memimpin kita dalam mengalahkan musuh-musuh kita. Kami akan berperang bersamanya di jalan Allah dan untuk menegakkan agamanya." Nabi Samuel pun bertanya kepada mereka, "Apakah kalian berjanji dan bisa menjamin bahwa jika Allah SWT mengabulkan permintaan kalian, kalian akan berjihad di jalan Allah?" Mereka pun menegaskan bahwa mereka akan berjihad dan mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk menegakkan agama Allah. Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah SWT agar mengangkat seorang raja dari Bani Israel. Disebutkan bahwa Allah SWT memberikan jawaban dari permintaan itu dengan mengisyaratkan bahwa raja yang diangkat memiliki tinggi seperti tongkat yang ditunjuknya. Mereka pun mengukur semua orang dari kalangan Bani Israel dengan tongkat itu. Tetapi yang mengherankan, tidak ada seorang pun yang tingginya sesuai dengan tongkat yang dimaksud. Tongkat itu lebih tinggi dibandingkan dengan semua orang yang ada dari kalangan Bani Israel. Pada saat itu, ada seorang lelaki yang bernama Talut yang sedang mengambilkan air untuk keledainya. Tetapi keledainya tersebut kemudian menghilang, maka dia pun mencari-cari keledainya hingga akhirnya sampai di tempat berkumpulnya Bani Israel. Ketika mereka melihatnya, mereka pun memanggilnya untuk mengukur tingginya dengan tongkat. Ternyata dia memiliki tinggi yang sesuai dengan tongkat itu. Nabi Samuel pun kemudian menyatakan bahwa dia merupakan raja bagi mereka. Tetapi keputusan tersebut tidak disukai oleh Bani Israel. Mereka pun memprotes keputusan Nabi mereka. "Bagaimana mungkin kau memilih orang ini, padahal dia adalah orang miskin yang tidak memiliki harta, serta tidak pula memiliki nasab yang mulia. Sementara di kalangan kami ada yang lebih kaya darinya, dan lebih pantas untuk menjadi raja." Allah SWT berfirman berkenaan dengan perkataan Bani Israel tersebut. "Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal." Mereka menjawab, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Nabi Samuel pun menjawab bahwasanya Allah SWT sendirilah yang telah memilih Talut. Allah SWT juga telah memberikan kelebihan kepadanya berupa keluasan ilmu dan fisik yang kuat. Tetapi seperti biasa, Bani Israel tetap tidak puas dengan jawaban Nabi mereka. Allah SWT kemudian memberikan mukjizat kepada nabinya untuk menguatkan kebenarannya, yaitu akan didatangkannya tabut atau peti peninggalan Nabi Musa yang telah dirampas oleh musuh mereka, yang akan dibawa oleh para malaikat dan diberikan kepada Talut. Allah Ta'ala berfirman, وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةُ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ
fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah. Dan nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Malaikat pun datang membawa peti tersebut dari langit, dan kemudian meletakkannya di hadapan Talut. Sementara orang-orang melihat hal tersebut, Bani Israel akhirnya mempercayai perkataan nabinya dan menerima Talut sebagai raja mereka. Talut kemudian membentuk pasukan besar dari Bani Israel untuk menghadapi Jalut dan pasukannya. Disebutkan bahwa jumlah pasukannya mencapai 80.000 orang. Tetapi Talut telah memahami karakter Bani Israel, maka dia pun ingin untuk memberikan ujian kepada mereka sebelum memasuki pertarungan tersebut. Mereka melewati sebuah daerah yang tandus dan kering, hingga mereka pun diserang panas dan dahaga. Ketika mereka melewati sebuah sungai yang memisahkan antara Yordania dan Palestina, Talut berkata kepada mereka, sesungguhnya Allah SWT memberikan ujian kepada kalian dengan sungai ini, untuk mengetahui orang soleh dan orang munafik dari kalian. Allah Ta'ala berfirman, Qala inna Allah mubtalikum binahar, faman syariba minhu falaysa minni, wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadih, fasharibu minhu illa qalilan minhum. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan sebuah sungai. Maka barang siapa meminum airnya, dia bukanlah pengikutku. Dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Tetapi mereka meminumnya, kecuali sebagian kecil di antara mereka. Talut pun memutuskan bahwa siapa yang minum dari sungai tersebut, maka dia harus kembali dan tidak boleh ikut melanjutkan perjalanan untuk berperang. Dia melakukan hal tersebut untuk melihat ketaatan mereka serta kesabaran mereka sebelum mengarungi pertempuran yang sesungguhnya. Orang yang diizinkan untuk mengikuti peperangan tersebut hanyalah orang-orang yang mentaati perintahnya dengan tidak minum dari sungai tersebut. Tetapi jika ada orang yang sekedar meneguk air sungai itu, maka dia tetap dibolehkan untuk ikut berperang. Mereka diizinkan untuk minum menggunakan cidukan tangan mereka, sekedar untuk melepaskan dahaga. Tetapi kebanyakan dari mereka meminum air sungai itu, dan hanya sedikit yang benar-benar mentaati perintah Talut. Disebutkan bahwa orang-orang yang minum dari sungai tersebut sejumlah 76.000 orang, sehingga pasukan yang tersisa untuk mengikuti peperangan melawan Jalut hanyalah 4.000 orang. Talut bersama pasukan yang telah lulus ujian itu pun menyeberangi sungai tersebut untuk menghadapi Jalut dan pasukannya. Ketika pasukan Jalut mulai terlihat, pasukan Bani Israel pun mulai gentar melihat jumlah mereka yang sangat banyak. Mereka pun berkata, hari ini kita tidak akan bisa untuk mengalahkan mereka. Kita sama sekali bukan tandingan Jalut dan pasukannya. Tetapi orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel menimpali bahwa Allah SWT senantiasa menolong orang yang beriman meskipun jumlah mereka lebih sedikit, melawan pasukan yang jumlahnya jauh lebih banyak dalam berbagai pertempuran. Maka semoga Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka meskipun jumlah mereka sedikit. Tetapi sebagian besar pasukan Talut pun menarik diri dan lari dari peperangan tersebut. Disebutkan bahwa hanya tersisa 300-an orang yang tetap berada di barisan pasukan Talut. Merekalah orang-orang yang benar-benar beriman dan bertekad untuk mengarungi peperangan tersebut dengan mengharap ridha dari Allah SWT. Jalut pun maju dengan baju besi serta senjatanya yang lengkap, dan dia menantang salah satu dari pasukan Talut untuk menghadapinya. Tetapi tidak ada seorang pun dari mereka yang berani untuk maju. Pada saat itu, ada seorang penggembala kambing yang masih muda yang kemudian maju untuk menghadapi Jalut. Pemuda tersebut bernama Daud. Pemuda tersebut merupakan orang yang beriman kepada Allah SWT dan mengetahui bahwa keimanan kepada Allah SWT merupakan kekuatan terbesar untuk mendapatkan kemenangan. Kemenangan tidaklah ditentukan oleh senjata yang lengkap maupun fisik yang besar. Sebelumnya, Talut sudah mengumumkan kepada pasukannya bahwa orang yang dapat mengalahkan Jalut akan menjadi pemimpin pasukan dan akan dinikahkan dengan anak perempuannya. Saat itu, Daud yang masih muda pun sangat ingin untuk mengalahkan Jalut, karena dia adalah orang yang zalim dan kufur terhadap Allah SWT. Talut kemudian mengizinkan kepada Daud untuk menghadapi Jalut. Daud muda maju dengan tongkatnya seraya membawa 5 butir batu dan sebuah ketapel. Sementara Jalut maju dengan baju besi dan senjata lengkapnya. Jalut meremehkan lawannya serta menertawakannya. Daud kemudian meletakkan sebuah batu di ketapelnya, setelah itu mengayunkannya dan melemparkannya. Batu tersebut mengenai kepala Jalut.
tepat di antara kedua matanya, sehingga Jalut pun kemudian mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, peperangan pun dimulai. Kedua pasukan saling menyerang, tetapi pasukan Jalut akhirnya bercerai-berai, dan mereka kebingungan karena raja mereka telah terbunuh. Mereka pun akhirnya mundur dan kalah menghadapi pasukan kaum mukminin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada hamba-hambanya yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, "Fahazamuhum biidznillah, wa qatala Dawud Jalut wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha." Maka mereka mengalahkannya dengan izin Allah, dan Dawud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberinya kerajaan dan hikmah dan mengajarinya apa yang dia kehendaki. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun kemudian menjadikan Dawud sebagai seorang nabi dan menganugerahinya kerajaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan ilmu kepadanya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Talut telah menjanjikan kepada Nabi Dawud jika dia bisa mengalahkan Jalut bahwa dia akan menikahkannya dengan putrinya dan akan membagi hartanya menjadi 2 bagian. Talut pun kemudian menepati janjinya dan akhirnya Nabi Dawud alaihi salam yang kemudian menjadi raja setelahnya. Bani Israel pun sangat mencintainya karena dia berhasil untuk mengalahkan Jalut meskipun dia masih sangat muda kala itu. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jika Anda menyukai video ini, silakan klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk dapat menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Dan jangan lupa untuk bagikan kepada orang lain agar video ini dapat memberikan manfaat lebih luas bagi kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.